Pemirsa, dua kasus pembunuhan di Bantul dan Tangerang ini membuat kita prihatin di hari yang hampir bersamaan kasus pembunuhan yang sudah lama terjadi terungkap. Bagaimana sadisme itu bisa tercipta? Sudah ada bersama kami di studio Mbak Novita Tandri yang merupakan psikolog. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Nadila. Dan pemirsa, kami juga telah terhubung bersama dengan Pak Sulistyo, Ketua RT di Sabdo Dadi. Selamat siang, Pak Sulistyo. Selamat siang, Mbak. Oke, Pak Sulistyo, ini sudah 6 bulan ya informasinya Muhammad Raffi Ramadan ini menyimpan kejahatannya. Pada September 2024 ia membunuh kekasihnya, Pak. Namun kenapa sampai saat itu tidak ada warga yang tahu, Pak? Iya, kami atau warga tahu ketika ada pemberitahuan dari pihak kepolisian bahwa akan diadakan oleh TKP di jam 6 sore begitu, Mbak. Jadi kami juga merasa kaget semua, seluruh warga juga terkaget-kaget, baru tahu kalau ada kasus pembunuhan di kampung kami seperti itu. Oke, Pak, ada kecurigaan tidak, Pak? Mungkin bau-bau tidak sedap atau tingkah laku yang mencurigakan begitu dari Raffi, Pak? Sama sekali tidak, Mbak, karena pelaku ini memang tidak bersosialisasi ke masyarakat. Sedikit kecurigaan itu bau sedikit tidak sedap, tapi hilang karena anggapan itu rumah kontrakan itu kan dekat masjid. Nah, di bulan Agustus kan ada aktivitas korban, dikiranya itu bau sisa-sisa penyembelihan hewan korban begitu, Mbak. Jadi nggak ada kecurigaan sama sekali. Oke, Bapak, kalau informasi yang kami dapatkan, Raffi ini awalnya tinggal di rumah kontrakan di lingkungan Bapak bersama dengan ibunya. Tapi kemudian sang ibu ini pergi meninggalkan Raffi. Dari Bapak sendiri apakah tahu Pak alasannya, Pak? Memang pernah pihak keluarga itu menyampaikan ke pengurus kampung, begitu pengurus RT, kalau ibunya ini pindah karena tidak ada ketidakcocokan dengan anak-anaknya. Disampaikan juga kalau yang tinggal di kontrakan di kampung kami tinggal pelaku begitu, Mbak. Oke, baik, Pak. Ini selain tinggal bersama dengan sang ibu, infonya juga tinggal bersama dengan adik perempuan begitu ya, Pak? Ini kapan kemudian tinggal bersama dengan adik perempuan tersebut, Pak? Infonya? Iya, setelah atau sebelum ibunya pamit itu memang sudah ada seorang wanita atau perempuan yang sering masuk rumah tinggal di situ seperti itu, dan kami dan seluruh warga itu tidak mengira kalau itu bukan anggota keluarga gitu, karena memang awal izinnya dengan pengurus RT itu 3 orang, ibu, kemudian anak laki-laki dan anak perempuan, ternyata itu korban begitu. Oke, Bapak, tadi Anda sempat menyinggung bahwa sang ibu ini menceritakan adanya ketidakcocokan antara Raffi dengan sang ibu ini. Apakah ada penjelasan lebih lanjut ketidakcocokan seperti apa sih, Pak? Kalau terkait masalah keluarga, kami sama sekali tidak tahu, tapi memang ada sebelah rumah kontrakan itu pernah mendengar kegaduhan di dalam rumah kontrakan itu. Tapi kemudian tidak menjadi kecurigaan karena hanya jadi rasan-rasan di masyarakat seperti itu. Oke, Pak, kegaduhan yang terjadi di rumah Raffi bersama dengan ibunya ini apakah sering terjadi dan bagaimana kemudian pandangan para tetangga, mungkin Bapak sendiri terhadap Raffi dan juga keluarganya, Pak? Tetangga yang mendengar kegaduhan itu cerita ketika ada kasus ini, Mbak. Jadi pada waktu itu nggak cerita apa-apa tetangga sebelah rumah kontrakan ini. Itu, Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Sulistyo, dan kami juga saat ini sudah bersama dengan Mbak Novita. Mbak Novita, tadi juga kita sempat bertanya kepada Ketua RT dari lokasi pelaku, sempat menceritakan bagaimana sosialisasi atau jiwa sosial dari pelaku itu sendiri. Dan kalau misalnya kita lihat ya Mbak, bagaimana kronologi dari kasus ini, mayat tersebut disimpan sampai menjadi kerangka. Ini dari ranah psikologis melihatnya seperti apa? Harus kita observasi sih lebih dalam ya. Apa sih yang disebut dengan kata motif dibalik daripada pembunuhan dan juga menyimpan. Nah, biasanya ada 2. Either dia adalah seorang psikopat atau dia sosiopat.
Jadi kalau bicara psikopat, mungkin perbedaannya hampir mirip disebutkan Mbak Kalia dan Mbak Nadila, tetapi dua hal ini berbeda. Kalau psikopat biasanya ada bagian daripada otaknya yang harus dilakukan penelitian lebih dalam dan itu dibawa dari lahir. Sedangkan kalau sosiopat, nah biasanya yang psikopat ini tidak punya rasa empati sama sekali. Jadi waktu membunuh, menyimpan, dia nggak punya perasaan bersalah sama sekali. Bahkan bisa hidup bersama dengan orang yang sebenarnya dicintai, yang disayangi semasa masih hidup. Kalau sosiopat masih punya rasa empati, rasa iba. Nah ini yang butuh kita assess lebih dalam, kita screening lebih dalam kepada pelaku dan juga orang-orang di sekitar di mana pelaku hidup selama ini. Jadi harus dilihat masa kecilnya, apakah ada memang faktor lingkungan, parenting di sana berarti pola asuh, pengalaman masa lalu, traumatik mungkin ada di sana, atau memang ada gangguan kesehatan mental dan jiwa daripada si pelaku ini. Nah memang masih terlalu dini, tetapi yang pasti saya bisa melihat unsur-unsur daripada psikopat atau sosiopat ini ada di dalam kasus ini. Oke, kalau kita dalami kembali Mbak Novita terkait dengan kasus ini yang terjadi di Bantul, bahwa dia melakukan role play begitu, memanipulasi, menggunakan handphone korban, kemudian berbuat seakan-akan korban ini masih hidup. Kalau Anda melihat dari indikasi ini, apakah dia termasuk ke sosiopat atau ke psikopat? Sulit untuk bisa menjawabnya. Kemungkinannya bisa di antara itu dua. Tapi yang pasti biasanya memanipulasi situasi seakan-akan bahwa korban masih hidup. Ada pengontrolan yang menimbulkan rasa kepuasan ada di situ. Bahwa sesudah meninggal pun saya masih bisa mengontrol eksistensimu seakan-akan dirimu masih hidup. Oke, Mbak Novita, kami juga ingin menggali bagaimana bisa sih seseorang yang melakukan tindak kejahatan tersebut bisa hidup dengan normal. Tapi sesaat lagi tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan.